Mama, saudara-saudari semua yang hadir saat ini, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Ada damai kok? Coba Mama senyum dulu. Ya, Bapak lihat satu yang lain dan selamat bilang damai sejahtera bagimu. Ya, Bapak Mama, saudara-saudari, kita sebagai orang Kristen, kita punya ciri khas tersendiri, yaitu selalu menyapa dengan orang shalom. Ya, shalom itu dari bahasa apa? Selupa. Ya, bahasa Ibrani artinya damai sejahtera. Kalau bahasa Yunani itu bilang, di sini siapa yang nama Iren? Ada toh? Ya, Irene itu kalau bahasa Yunani itu artinya damai. Tapi kalau pakai lagi kata hum, Irene hum, itu berarti damai sejahtera. Kalau kita bahasa Inggris lokal di Kanekai kita bilang kango. Jadi Bapak Mama semua kango. Ya, Bapak Mama lihat saya jangan asam-asam begitu. Ya, jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, ini identitas kita sebagai orang Kristen. Sapaan ini memang bukan hanya di Israel. Kita pakai orang Yahudi, kita pakai bahasa Ibrani, Yunani ya mereka pakai bahasa Yunani. Dan kita ya ke lokal ya kita pakai kango. Dan ini menjadi bagian bagi kita dan ini sangat penting. Tetapi paling unik kita orang Alor adalah makan juga shalom. Jadi jarang sekali orang bilang mari makan. Ya, intinya pegang piring, nia mama shalom. Bukan, nia mama shalom. Ya, bukan kango, tidak. Jadi dong tidak pakai kata kango, tetapi intinya nia mama kango, intinya pakai shalom non stop. Dan memang Bapak Mama ini keunikan di Alor, ya. Orang mabok pun juga di mana-mana Bapak Mama dia mau duduk pinggir jalan kita lewat shalom, oh, artinya di setengah mati juga dia ada shalom. Ya. Sampai-sampai dong Bapak pukul juga shalom baru dia maju. Ya. Jadi Bapak Mama ini ciri khas kita tetapi menjadi pertanyaan bagi kita, apakah keunikan ini atau ciri khas kita pun mulut ini selalu omong salam lalu kemudian apakah kita mampu kita wujudkan dalam diri atau tidak? Karena begini Bapak Mama, makna sesungguhnya salam atau irenehum atau kango bukan hanya sebatas kita omong, sebatas kita ucapkan Bapak Mama. Kalau di mana ada pertengkaran, ada perselisihan, ada konflik di mana-mana antar kampung, antar suami istri, antar anak-anak Bapak Mama, itu berarti bahwa sudah kehilangan makna shalom. Artinya begini Bapak Mama, makna shalom itu ada suasana sukacita begitu. Ada suasana damai, ada suasana tenang orang rasakan begitu. Tapi kalau di situ hanya pakalai non stop, artinya Bapak Mama, damai sejahtera itu hilang dan jauh dari kehidupan kita. Ada amin? Ya, jadi Bapak Mama pikir-pikir sudah dalam diri kita ya Bapak Mama. Ya, jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, dan memang tema hari ini Bapak Mama, Raja damai yang lemah lembut, ya. Raja damai yang lemah lembut. Bapak Mama, ada 3 hari raya besar dalam agama Yahudi yang tidak boleh dilewatkan oleh umat. Selalu saja peristiwa itu mereka akan lakukan dan mereka akan selalu mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. 3 hari raya besar itu yang pertama adalah Paskah. Dan saat ini juga kita akan sedang merayakan Paskah. Ya, jadi Paskah itu artinya
memperingati pembebasan dari perbudakan di Mesir. Itu mengingatkan kisah kehidupan bangsa Israel di Babel pada saat itu. Jadi momen Paskah ini memperingati pembebasan dari perbudakan di Mesir. Itu hari raya pertama. Lalu hari raya kedua, Shavuot, ya. Ini nama agak susah sedikit, ya. Shavuot. Shavuot itu artinya memperingati pemberian hukum Taurat oleh Allah kepada Musa. Sedangkan yang ketiga adalah hari raya Sukkot. Hari raya Sukkot ini yang biasa kita kenal dengan syukur panen, ya, syukur panen. Kita sudah lakukan syukur panen. Jadi begini Bapak Mama, 3 hari raya besar ini yang dilakukan oleh orang Yahudi dalam konteks kehidupan mereka, itu juga menjadi kebiasaan atau menjadi tradisi dalam kehidupan kita. Dan sampai hari ini kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, hari raya besar itu juga kita lakukan, ya, karena masing-masing punya makna tersendiri dalam kehidupan. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, dalam kisah cerita Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11, Yesus dan murid-murid hendak mau pergi ke Yerusalem. Dan sebelum mereka masuk sampai di Yerusalem, sampai di tempat yang namanya Betfage. Betfage dalam bacaan kita di ayat 1. Memang di ayat 1 ini hanya sebut Betfage, tetapi kalau kita lihat kesamaan teks yang dicatat dalam Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 10, Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 38, dan Yohanes 12 ayat 12 sampai 15, di situ bukan hanya Betfage, tetapi Betfage dan Betania di gunung atau di bukit Zaitun, ya. Di tempat itu Bapak Mama, ada perintah yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid. Memang di sini juga Bapak Mama hanya omong 2 murid. Dari 4 Injil ini memang tidak mencatat siapa itu 2 murid. Tetapi pada intinya adalah 2 murid di antara 12 murid diutus oleh Tuhan untuk pergi. Ya, jadi kalau Bapak Mama kita lihat bacaan kita saat ini, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor kedelai betina tertambat dan anaknya dan dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Bapak Mama, ini sebuah perintah kepada 2 murid yang diutus untuk pergi. Nah, Bapak Mama, rupanya dalam konteks Yahudi saat itu, ini menjadi salah satu transportasi. Dan di Yahudi itu Bapak Mama dikenal dengan bukan hanya keledai, tetapi ada kuda, ada unta, dan ada keledai. 3 binatang ini menjadi sarana prasarana, menjadi transportasi. Yesus akan memilih dari ketiga hewan ini, baik itu kuda, baik itu unta, dan baik itu keledai. Tetapi dari hewan-hewan ini, masing-masing punya makna, masing-masing punya arti tersendiri dalam konteks kehidupan orang Yahudi pada saat itu. Kuda itu, Bapak Mama, itu melambangkan kekuatan militer. Itu omong soal kecepatan, omong soal ketegaran, kekuatan yang dimiliki. Ya.
Jadi ketika orang berperang, Bapak Mama kalau lihat di film-film, ketika dalam perang itu Bapak Mama, mereka akan selalu menggunakan kuda, ya, karena kuda itu melambangkan kekuatan, ya, melambangkan kecepatan. Nah, sedangkan bagaimana dengan hewan unta? Kalau unta itu Bapak Mama, dia menghadirkan kemampuan dalam kesulitan dan situasi yang kritis atau keadaan yang sulit, ya. Jadi unta itu punya makna. Nah, bagaimana dengan keledai? Keledai ini Bapak Mama, dia melambangkan kelemah lembutan, ya. Dia melambangkan kelemah lembutan, melambangkan kesabaran, dan dia melambangkan damai sejahtera, dan dia melambangkan keperkasaan. Nah, jadi Bapak Mama, dari 3 hewan ini Bapak Mama, Yesus tidak memilih kuda, Yesus juga tidak memilih unta, bahkan Yesus memilih keledai. Kalau dalam versi Injil Markus, Lukas, Yohanes, tidak sebut keledai itu betina atau jantan, kalau kita baca. Tetapi dalam teks kita saat ini dalam Injil Matius, dia menyebut dengan keledai betina. Kalau omong soal kelamin perempuan, karena ibu ini dia identik dengan kasih sayang. Ibu ini identik dengan lemah lembut. Jadi kalau ada ibu-ibu yang kasar-kasar, itu berarti Bapak Mama, dia dipertanyakan dengan dia punya status kelaminnya. Karena memang ibu ini Bapak Mama, dia itu menjadi pelindung bagi orang lain, ya. Dia menjadi pelindung bagi orang lain. Jadi kalau orang marah-marah, suka bertengkar terus, itu ibu-ibu dong dipertanyakan dong punya kelamin. Dong laki-laki kok ada dong perempuan, begitu. Kalau laki-laki itu memang dia adalah orang-orang yang memang suka emosi, karena memang laki-laki ini dia kalau perempuan itu Bapak Mama, dia pakai perasaan, pakai rasa, ya. Tapi kalau laki-laki itu dia pakai otaknya, ya. Jadi selalu menggunakan logika. Jadi ada hal-hal yang memang kadang-kadang tidak masuk di dia punya otak, begitu. Ya, jadi makanya dia suka emosi. Jadi rupanya Bapak Mama, Yesus memilih ini keledai betina, ya. Keledai betina itu karena dia mengasuh anaknya, karena memang dalam perintah ini, dalam firman bilang, bawa dengan anaknya juga datang kepadaku, ya. Jadi bukan hanya ibunya saja, tetapi anaknya yang ada di situ juga bawa, ya. Artinya bahwa cerita tentang keledai betina ini bagaimana dia menjaga anaknya betul, bagaimana dia merawat, sama seperti seorang ibu yang penuh kasih, penuh cinta, dapat merawat anak-anaknya dengan kasih. Nah, makanya tadi saya bilang masalah besar kalau ibu dia tidak menjadi pelindung bagi suami dan bagi anak-anak juga. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, perintah selanjutnya bilang, kalau kamu pergi dan orang tanya, bilang Tuhan memerlukannya. Dan Tuhan bilang, pesan, ini pesan untuk murid-murid yang pergi. Hanya pinjam pakai itu keledai, ya. Yesus tidak dapat itu keledai. Setelah dia pakai, dia menunggangi dan sampai di Yerusalem, itu keledai itu akan kembali ke pemiliknya. Ya. Jadi begini Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Rupanya Bapak Mama, Yesus itu tidak memilih transportasi yang mewah. Karena kan kuda dengan unta itu kalau mau bilang, itu bagi pejabat yang bisa pakai. Memang keledai itu dipakai juga untuk kebutuhan domestik. Kebutuhan makan minum itu memang dipakai, ya.
Kenapa Yesus memilih keledai untuk dia tunggangi? Karena memang sesuai dengan arti maknanya bahwa keledai itu punya kelembutan, kesabaran. Hadir Yesus juga begitu, Bapak Mama. Yang sangat damai, sangat lembut, sangat sabar. Walaupun umatnya Bapak Mama bikin onar, tapi dia sabar sekali. Karena dia datang untuk membawa damai, bukan datang untuk membawa pertikaian atau konflik di antara kita. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, pemahaman orang Yahudi pada saat itu mengenal Yesus itu sebagai Mesias politik. Yesus yang akan berperang melawan kekaisaran Romawi dan akan membebaskan mereka dari penjajahan. Yang mereka pahami itu. Jadi konsep berpikir orang Yahudi, orang Israel berbeda dengan konsep berpikir Yesus. Yesus datang bukan untuk membawa pedang, pentung untuk berperang dengan orang. Coba Bapak Mama perhatikan di Taman Getsemani itu, di Injil Matius pasal 26, di ayat 47 sampai 56. Yesus datang bukan bawa pedang atau bawa pentung sama seperti Yudas datang dengan prajurit, dengan seragam lengkap, dengan pedang lengkap. Maka di situ Yesus katakan di ayat 52, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Yesus itu tidak suka kekerasan. Yesus itu hanya suka itu damai sejahtera. Jadi konsep berpikir orang Yahudi berbeda dengan konsep berpikir Yesus. Mereka sanjung-sanjung Yesus, artinya Bapak Mama, ketika Yesus masuk di Yerusalem, bagaimana penyambutannya? Sangat meriah sekali Bapak Mama, sangat meriah. Mereka ambil daun-daun yang ranting-ranting yang hijau. Kalau dalam bacaan kita saat ini, Omong bilang daun-daun yang hijau atau ranting-ranting yang hijau. Tetapi dalam versi Injil Yohanes pasal 12 ayat 13, dia omong soal daun palem. Ya, itu digunakan, pakaian mereka juga mereka taruh di jalan, dan Yesus berjalan di atas daun-daun yang hijau, di daun palem, dan pakaian-pakaian orang-orang banyak. Mereka sangat bersuka cita sekali. Makanya kalau kita baca dalam bacaan kita hari ini, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang ini adalah ungkapan sukacita yang disampaikan oleh orang banyak. Mereka senang karena seorang raja, seorang nabi telah datang. Tetapi Bapak Mama, ketika mereka omong bilang Hosana, Hosana, Hosana itu adalah nyanyian pujian yang biasa dinyanyikan dalam pelantikan imam dan raja. Jadi dalam agama Yahudi, Daud adalah model ideal seorang pemimpin politik. Tetapi Bapak Mama, kemudian mereka mengatakan Hosana, Hosana. Tetapi kemudian mereka berubah pikiran. Mereka berubah itu dengan kalimat salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Artinya bahwa mereka tidak konsisten lagi dengan keputusan mereka. Mereka sudah menyambut Yesus dengan baik. Tetapi dalam penyambutan itu hanya omong kosong, ya, karena mereka berubah pikiran.
Karena apa yang mereka harapkan itu tidak sesuai. Karena Yesus datang bukan berperang, tetapi dia datang untuk menebarkan cinta kasih di antara manusia. Jadi konsep berpikir mereka itu berubah. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, di situ juga Bapak Mama ketika orang banyak berteriak atau bersuara tentang Hosana, Hosana Bapak Mama, tidak semua orang merespon dengan baik juga. Maka di Yerusalem itu Bapak Mama, di antara itu ada banyak orang itu, ada juga kelompok-kelompok orang Farisi. Jadi kalau kita baca respon orang Farisi pada saat orang banyak menyatakan bahwa Hosana, Hosana, orang Farisi itu terganggu, ya. Mereka terganggu sekali dengan teriakan, sorakan yang mereka lantunkan, ya. Jadi orang Farisi itu rasa terganggu dan berkata, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Ya. Ini reaksi dari orang Farisi. Kalau kita lihat di Lukas pasal 19 ayat 39. Mereka itu jengkel sekali. Mereka itu karena apa? Ada unsur iri dalam diri mereka. Itu respon orang Farisi terhadap teriakan orang banyak terhadap Yesus. Tetapi bagaimana dengan respon Yesus terhadap orang-orang Farisi? Kalau kita baca di Lukas pasal 19 ayat 40, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Ya, itu jawaban Yesus atau respon Yesus terhadap orang-orang Farisi. Artinya bahwa Yesus mau supaya orang-orang Farisi itu jangan membatasi orang-orang banyak yang memuliakan Tuhan pada saat itu. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuai dengan nubuat Zakaria pasal 9 ayat 9, bahwa Mesias akan datang dengan lemah lembut dan membawa damai. Jadi dunia ini sering mengandalkan kekuatan dan kekerasan. Tetapi bagi Tuhan, Dia tidak mengandalkan kekerasan, Dia tidak mengandalkan kekuatan. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam teks ini Bapak Mama ada dua hal, menjadi dua pesan bagi kita. Yang pertama, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk menjadi agen perubahan. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk menjadi agen perubahan. Bagaimana Bapak Mama, saudara-saudari dan saya menjadi agen perubahan? Kita menjadi agen perubahan Bapak Mama, yang mesti kita lakukan adalah kita harus membawa damai sejahtera, bukan perpecahan atau perselisihan. Jadi kita membawa damai sejahtera, bukan perpecahan. Jadi Bapak Mama harus hadirkan damai sejahtera, suasana yang aman, terlebih di dalam keluarga kita. Gereja terkecil adalah keluarga kita, maka hadirkanlah damai, suasana yang damai, suasana yang rukun di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita menjadi agen perubahan, kita harus membawa pengampunan. Kita harus membawa pengampunan. Jadi Bapak Mama, ketika disalib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Artinya bahwa Yesus mengajarkan kita tentang konsep pengampunan yang sesungguhnya. Kita manusia Bapak Mama, terkadang kita tidak tahan emosi, pasti kita akan balas jahat dengan jahat. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan Bapak Mama, saya dan saudara-saudara semua, pengampunan di salib itu juga terjadi dalam dunia ini.
Kita diutus di dunia Bapak Mama untuk menebarkan pengampunan di antara kita. Jadi kalau kita belum berdamai dengan istri, belum mengampuni suami, belum mengampuni anak-anak Bapak Mama, firman Tuhan ingatkan kita menjadi agen perubahan. Dan Bapak Mama, kita harus membawa harapan bagi orang yang susah. Bagaimana kehadiran kita Bapak Mama untuk kita memperhatikan orang-orang yang susah, orang-orang yang belum mendapat damai sejahtera, orang-orang yang belum menikmati itu salom, damai sejahtera dalam hidup. Itu tugas kita Bapak Mama untuk kita bawa dan kita tebarkan. Sama seperti di Injil Matius, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Kehadiran kita Bapak Mama, kita harus dapat mempengaruhi orang-orang yang masih hidup jauh dari Tuhan. Kehadiran kita. Jadi bukan mengasingkan mereka, tetapi kehadiran kita bagaimana kita membawa mereka untuk mengenal Kristus. Jadi tugas kita bukan menghakimi, tetapi tugas kita untuk merangkul mereka yang penuh dengan kasih dan cinta. Yang kedua Bapak Mama, terakhir, kualitas seorang pemimpin bukan dilihat dari fasilitas, sarana yang digunakan dalam pelayanan. Bapak Mama, di dunia sekarang ini, kalau kita di kota, Bapak Mama misalnya di kota itu ada mobil-mobil pelayanan. Kalau dalam pemerintahan Bapak Mama, mereka punya mobil-mobil mewah. Kalau kita di kampung memang kita belum ada mobil pelayanan dan belum ada ini mobil mewah, motor mewah. Bahkan ada yang sampai hari ini juga belum ada motor juga. Tetapi Bapak Mama, terkadang kita terjebak dalam kemewahan. Kadang-kadang kita melayani, aduh mobil pelayanan belum datang. Jadi saya jangan pergi dulu, ya. Jadi kita mengharapkan mobil Bapak Mama, mobil mewah berpelayanan. Kalau orang-orang dinas dong Bapak Mama, kalau dong setiap kali perkunjungan Bapak Mama, itu dong pakai mobil-mobil mewah dan ada protokoler untuk mempersiapkan segala sesuatu di tempat itu. Ya, ada yang sudah mendahului. Dan ketika mereka turun itu Bapak Mama intinya mobil itu mewah sekali. Bagi saya Bapak Mama, transportasi dalam pekerjaan, dalam pelayanan itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah Bapak Mama, terkadang kita sombong. Karena begini Bapak Mama, kadang-kadang karena kita dengan mobil mewah misalnya, kita tutup kaca semua. Atau ketika kita bawa motor baru, kita pakai helm, reben, kita ketemu orang, atau dapat orang, kita tidak pernah selamat, tidak pernah tegur. Jadi Bapak Mama, saling menghormati, saling menghargai sudah hilang dari kehidupan kita. Semua itu tidak masalah Bapak Mama, karena itu sangat berguna, tetapi jangan menjadi sombong. Firman Tuhan hari ini Bapak Mama mengingatkan kita tentang arti kerendahan hati, mengingatkan kita tentang arti kesederhanaan. Kenapa Yesus memilih keledai? Karena di situ arti kesederhanaan yang dimiliki oleh Yesus. Jadi jangan sampai kita dalam fasilitas yang enak, yang mewah, lalu kemudian pelayanan juga tidak maksimal. Segala sesuatu itu akan tersedia Bapak Mama, tetapi ingat jangan sampai kita jatuh. Jangan sampai kita terjebak dan melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dunia itu telah menawarkan kita dengan kemewahan, dengan kebahagiaan, tetapi ingat Bapak Mama, itu hanya sementara. Boleh Bapak Mama hidup dalam kemewahan, tetapi jangan terjebak dalam dunia. Jangan melupakan Tuhan. Karena apa? Orang kalau sudah kaya, bisa saja dia lupa Tuhan dalam kehidupan. Oleh karena itu Bapak Mama yang terkasih, marilah kita tebarkan cinta kasih damai sejahtera, karena Yesus datang sebagai Raja yang lembut. Maka Bapak Mama di rumah omongna, jangan kasar-kasar
Jangan emosi-emosi baru layani suami, ini istri, anak-anak. Jangan. Belajar dari Yesus Sang Raja yang datang ke dunia dengan lembut. Tuhan berkati firman-Nya. Amin.